Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi baligh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Di mana dua nikmat terakhir disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Rawahu al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ada dua nikmat banyak manusia yang tertipu dengan keduanya. Yang pertama adalah nikmat sehat dan kedua adalah nikmat waktu luang. Sehat dan waktu luang ini merupakan nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Inilah nikmat sehat. Sedikit gerak batin sudah terasa sehat, betapa nikmatnya. Nabi bersabda para jemaah, la tazulu qadama ibni Adam inda rabbih yaumal qiyamah hatta yus'al an khamsin, an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an rizqihi min aina iktasabah wa fima anfaqa wa ma 'amila fima 'alima. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia anak Adam di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama akan ditanya adalah umurnya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua adalah waktu mudanya, untuk apa digunakan. Yang ketiga adalah rizkinya, dari mana dia dapat. Yang keempat adalah rizkinya setelah dapat, untuk apa dia pakai. Dan yang kelima adalah ilmunya, untuk apa diamalkan. Para jemaah rahmati Allah, tema yang sudah tadi disampaikan dan diminta untuk kita bahas adalah hidup hanya sekali, jangan salah jalan. Ya. Maka dari tema ini bisa kita ambil dua kata penting. Yang pertama hidup, yang kedua jalan. Hidup dan jalan. Kalau dibalik menjadi jalan hidup. Hidup hanya sekali, jangan salah jalan. Kalau begitu kita harus bisa menentukan jalannya. Seorang ulama menjelaskan, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa tahapan hidup manusia itu ada 5 para jemaah. Tahapan kehidupan manusia. Yang pertama adalah marhalatul adam, tahapan tidak ada. Kita pertamanya tidak ada. Yang kedua adalah marhalatul batan, tahapan kehidupan dalam perut bunda kita. Yang ketiga marhalatul dunya, tahapan kehidupan dunia. Yang keempat marhalatul barzakh, tahapan kehidupan alam barzakh. Dan yang kelima marhalatul akhirah, tahapan kehidupan akhirat. Yang masing-masing tentu memiliki spesifikasi. Allah berfirman, ya, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa di mana manusia tersebut sebelumnya tidak pernah disebutkan. Artinya kita itu tidak ada. Adanya kita ternyata apa? Mimma immahin, dari air yang hina.
dari air yang hina, yang memancar, kemudian bercampur dengan sel telur. Masuklah kita ke dalam alam perut ibu kita. Kemudian kita dikeluarkan dalam alam dunia ini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl pada ayat 78. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Allah Ta'ala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Dan Allah Ta'ala menjadikan untuk kalian yaitu pendengaran, penglihatan, dan akal. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Di mana kita sebelumnya berada dalam perut ibu kita, yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, wa yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun." Rawahu Muslim. Sesungguhnya penciptaan kalian dalam perut ibu kalian, alam perut ini 40 hari berupa nutfah. Bahasa biologinya barangkali tempatnya adalah zigot. Zigot yaitu percampuran antara sperma dengan sel telur. Itulah kita. Ya, asal muasalnya kita mimma'in ma'in, dari air hina. Maaf para jemaah, asal kita dari air mani, air hina. Dinamakan mimma'in ma'in hina. Kenapa? Coba saudara, ya maaf, habis berhubungan sama istrinya, ada sisa air mani di celananya, di sarungnya. Apakah dilus-lus? Pasti akan dilempar. Itulah asal muasal kita. Mimma'in ma'in. Kemudian berada dalam perut ibu kita, antara sel telur dan sperma, nutfah, 40 hari. Kemudian tsumma yakunu 'alaqah, menjadi segumpal darah 40 hari kedua. Tsumma yakunu 'alaqah, kemudian setelah itu segumpal daging. Ya. Segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian diutus malaikat. Ditetapkan 4 perkara, diberikan ruh, ditetapkan 4 perkara. Yaitu apa? Rezekinya, kemudian amalnya, kemudian ajalnya, kemudian dia apakah orang yang bahagia atau celaka. Ini dalam perut kita. Kemudian para jemaah, 40 hari kali 3, 120 hari. Orang bilang 4 bulan, ya, berarti itu 40 hari kali 3, 120 hari. 4 bulan diberi nyawa, kita lahir ke dunia. Ya. Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl tadi ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Kita keluar cepat tidak mengerti apa-apa. Tidak langsung seseorang bisa bikin konstruksi bangunan. Tidak langsung seseorang bisa memanggul senjata. Tidak langsung orang itu bisa berbuat sesuatu. Allah Ta'ala mengeluarkan kita dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan untuk kalian as-sam'a, yaitu pendengaran. Wal absara wal afidah, penglihatan dan akal. La'allakum tashkurun, tujuannya agar kalian bersyukur. Bapak-bapak saudara sekalian bisa bayangkan kalau kita tidak punya penglihatan, tentu kita akan terlambat memahami masalah karena keterbatasan dalam membaca. Jangankan tidak bisa melihat, ya, usia 40 ke atas biasanya sudah harus pakai kacamata. Ya. Kalau tidak ada kacamata sudah bingung untuk membaca. Seandainya pendengaran kita diambil, apalagi akal kita diambil, maka kita tidak akan ada artinya pada jemaah. Oleh karena itu Allah memberikan kepada kita 3 fasilitas berupa penglihatan, pendengaran, dan akal. Kalau ini bisa berjalan sinergi, maka kita dianggap menjadi orang yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Tapi kalau tidak kita fungsikan,
Ya, maka kita disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf surat 7 ayat 179, Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad dharabna di jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Ini firman Allah Ta'ala, bisa dibuka dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Apa maknanya, artinya para jemaah? Ya, sungguh kami penuhi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Apa alasannya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, memiliki akal, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih parah daripada binatang ternak. Jamaah tahu binatang ternak ini bukan bahasa saya, bahasa Al-Quran, kalamnya Allah, firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti binatang ternak. Apa saja binatang ternak? Kebo, sapi, kambing, ayam, bebek. Itulah binatang ternak para jemaah. Ya, yang dipelihara untuk disembelih dan dimakan. Maka kita dikatakan kalau tidak menggunakan fasilitas yang Allah berikan berupa akal, tidak menggunakan fasilitas yang Allah berikan berupa pendengaran, berupa penglihatan. Penglihatan hanya dipakai untuk melihat yang dilarang Allah, membuka internet, melihat gambar-gambar yang tidak karuan, film-film tidak karuan. Pendengaran kita hanya dipakai untuk apa? Mendengarkan sesuatu, menghibah orang, ngerupi dan lain sebagainya. Akal kita tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka para jemaah, berarti kita belum bersyukur. Ya. Nah, inilah para jemaah rahmat Allah. Kemudian kita dilahirkan ke dunia dalam keadaan lemah. Setelah itu dalam kehidupan ini, kehidupan berikutnya alam barzakh. Alam barzakh. Allah berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun." Di belakang mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Barzakh itu apa? Seorang tabi'i yang bernama Mujahid rahimahullah ta'ala, muridnya sahabat, yaitu muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, murid terkemuka dalam masalah tafsir Quran. Mujahid mengatakan bahwa al-barzakh maknanya adalah pembatas atau pembeda, ya, pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Seperti dalam surah Ar-Rahman disebutkan, ya, wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara laut keduanya itu ada barzakhun la yabghiyan, ada pembeda, pembatas yang tidak bisa bercampur. Ya, pernah lihat di YouTube itu ada laut para jemaah yang terpisah warnanya dan rasanya. Dan saya pernah menyaksikan sendiri, ya, di hulu, di sini tawar, di sini asin, tidak bercampur. Itu namanya barzakh, pemisah. Nah, alam barzakh ini pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kenapa tidak dinamakan alam kubur? Jarang dipakai istilah alam barzakh karena kebanyakan manusia dikubur. Ya. Dan di alam kubur tersebut ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kita harus percaya dengan adanya azab kubur, karena kita berdoa pada setiap sholat. Di akhir doa kita dengan apa? Kita berdoa dengan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal min azabil qabri. Nanti kita sholat kita baca pada akhir ada azab kubur, ada nikmat kubur. Nah, kenapa dinamakan alam barzakh? Karena pada umumnya orang meninggal itu dikubur. Sebab kalau yang hanya mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur orang yang dikubur saja, berarti kemarin korban pesawat yang jatuh, Pak? Pesawat
Air Asia kan juga tidak ada yang ketemu, atau Adam air nggak ketemu sama sekali. Berarti tidak mengalami nikmat kubur atau azab kubur. Maka semuanya akan mengalami yang namanya azab kubur dan nikmat kubur, yaitu di alam barzakh meskipun peninggalnya tidak dikubur. Itu tahapan keempat kehidupan manusia para jemaah, yaitu di alam barzakh. Ya. Dan yang terakhir di alam akhirat, di mana nanti kita akan dimintai semua pertanggungjawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab masing-masing kalian dari kepemimpinannya. Jangan sampai kita menghadap Allah ketika dihisab kita mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Sungguh celaka kami, catatan amal apa ini? Semuanya kita lupakan, yang kecil maupun yang besar. Di dunia sekarang kita bisa menghilangkan data, kita bisa menghancurkan database, tapi nanti di akhirat semuanya akan dibuka oleh Allah SWT. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sekarang saja kita bisa para jemaah dengan canggih ya melihat semua data file dengan sekali klik, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditampakkan. Yauma tublas sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir. Allah berfirman, pada hari semua rahasia akan ditampakkan. Ya. Yauma tublas sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir. Dan tidak ada kekuatan dan tidak ada penolong satupun. Ini para jemaah rahmat Allah. Oleh karenanya, sesuai dengan tema kita, hidup hanya sekali, jangan salah jalan. Ya, dari tema ini bisa diambil dua kata yang penting, hidup dan jalan. Kalau mau dibalik, jalan hidup, mari kita tentukan jalan hidup kita. Dan Allah Ta'ala sudah memberikan jalan hidup. Allah Ta'ala sudah berfirman, hadhihi sirati mustaqiman, hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikuti, kata Allah. Hadza siratul mustaqiman. Makanya kita sering mendengar istilah siratal mustaqim. Yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Allah sudah berfirman, hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan bisa memecah belah kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menulis garis lurus, khatta biyadihi khattan, garis lurus, dan mengatakan inilah hadza sabilullah, ini jalan Allah. Kemudian beliau buat garis sebelah kanannya yang banyak, di sebelah kiri juga demikian, dan beliau mengatakan hadhihi subul, inilah jalan-jalan ya, dan tidak ada jalan illa asyaiton, illa kecuali syaitan mengajak kepada jalan itu. Kemudian beliau membaca firman Allah, hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan bisa memecah belah kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para jemaah as-siratul mustaqim yang kita minta setiap salat? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri petunjuk nikmat kepada mereka. Dalam ayat lain dijelaskan jalan siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ulaika ya dan mereka adalah orang-orang yang baik, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah, oleh karena itu para jamaah rahmati Allah, Allah sudah menentukan jalan hidup kita. Ya. Karena Allah sudah menjelaskan segalanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini sudah kusempurnakan untukmu agamamu. Sudah kusempurnakan untukmu nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nabi SAW menjelaskan,
ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum, rawahu Tabrani. Tidak tersisa sedikit pun jalan ya yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan semuanya. Dan kehidupan kita di dunia ini para jamaah tidak lepas hubungan kita vertikal dan horizontal. Dan Nabi sudah menjelaskan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kau berada, hubungan vertikal. Dan ikuti perbuatan yang jelek dengan yang baik, karena perbuatan yang baik bisa menghapus yang jelek. Serta pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ini perhatikan para jemaah, Allah sudah memberikan jalan bagaimana kita hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Ada orang yang bisa berhubungan baik dengan Allah tapi dengan manusia amburadul. Ya. Salatnya, puasanya, zakatnya. Ada juga orang yang mengatakan, Mas, meskipun saya nggak pernah sholat, pasti saya nggak pernah iri sama orang, nggak pernah saya menyakiti hatinya orang. Sama saja. Maka di sini harus ada balance kehidupan kita hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Kita lihat bagaimana para jemaah orang yang pandai berhubungan dengan Allah disebut sebagai orang yang bangkrut. Nabi bertanya para sahabat, atadruna mal muflis? Faqalu al-muflisu fina man la darahima lahu wa la mata'. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in fadiyat hasanatuhu qabla an yudama alayhi ukhidha bil khatayahu fa turihat alayhi thumma turiha fin nar, rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Namun maksud Nabi bukan itu. Orang yang bangkrut adalah, perhatikan para jemaah, dari umatku yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, namun dulu di dunia dia mencaci dan mencela orang, menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar, makan hartanya orang, menumpahkan darahnya orang, memukul orang tanpa hak semuanya. Kemudian diambillah yang pahala sholat, zakat dan puasanya, diberikan kepada orang-orang yang tadi didolimi, sampai habis. Ternyata dosa-dosa dia dengan orang masih banyak. Kemudian dosanya orang itu diambil, diberikan pada orang ini. Pahalanya habis, masih ada dosa. Akhirnya dosanya orang yang diambil diberikan kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut dilempar ke dalam api neraka. Itulah orang yang bangkrut. Padahal dia masya Allah, ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin, datang kepada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Tapi hubungan dengan manusia tidak baik. Begitu pula para jemaah, sebaik apapun hubungan dengan manusia, kalau hubungan dengan Allah tidak baik, maka juga tidak akan ada artinya. Karena apa? Nabi Allah berfirman di antaranya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, gugur semua amal-amal kebaikanmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Allah juga berfirman, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang yang siapa yang ingkar, kufur, tidak beriman, maka semuanya gugur amalnya dan dia termasuk orang yang rugi. Meskipun baik dengan manusia. Maka di sini agama kita telah memberikan jalan, yaitu apa? Bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana hubungan kita dengan manusia. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kau berada. Hubungan dengan Allah. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan yang jelek dengan yang baik, karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Ini para jemaah rahmati Allah, maka jalan hidup sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, ya, mana akidah. Karena jalan hidup kita itu dalam agama Islam adalah kompleks, luas sekali. Bukan hanya parsial, hubungan akhirat saja, dunia tidak. Begitu pula bukan hanya dunia, akhirat saja. Ya, dunia saja, akhirat tidak. Dunia dan akhirat diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah. Sekarang lagi ngetren para jemaah, yaitu batu akik. Ya. Cincin menggunakan perhiasan, Nabi juga pakai perhiasan. Nabi pakai perhiasan. Dan saya sering menyampaikan ini ketika saya mendapatkan berita bahwa di tempat kita ya lagi ngetren cincin. Saya katakan biasa di tempat kita ini yang penting dipromosikan ya, dulu ikan koki, kemudian ada juga gelombang cinta Pak ya, ada lagi yang lain-lain, semuanya cepat benar. Tapi kalau yang namanya cincin ini, batu akik ini akan lebih lama. Kenapa? Sebenarnya batu akik itu sudah cerita lama. Ya, sudah dipakai dulu. Mungkin dinamakan batu akik karena yang pakai aki-aki. Ya. Sekarang anak kecil berebut untuk pakai batu cincin. Gak ada masalah kalau hanya perhiasan. Tapi sekarang coba saudara teliti, saudara periksa, bukan lagi berita yang ada. Sekarang sudah berkembang. Ada khodamnya tidak? Berapa khodamnya? Khodam itu maksudnya apa? Yang ada di dalam cincin. Biasa apa bentuknya apa? Yaitu jin yang ada di situ. Ya kalau dipakai ya kelihatan berwibawa. Sekali ngelus 3 perempuan langsung ikut. Ya, sekali disebul ya pembeli yang tadi nggak mau beli yang jadi beli. Ini jadi masalah. Ini jauh jadi masalah. Masalah dalam masalah apa? Dalam masalah akidah para jamaah. Dalam masalah akidah. Ya, tidak ada yang bisa memberikan madarat, mendatangkan bahaya atau menghilangkan bahaya atau mendatangkan manfaat kecuali Allah. Akidah Islam. Allah berfirman, "Wa iyyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi, yusibu bihi may yasha min ibadihi." Jika Allah menghendaki satu kemudaratan, satu bahaya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Dan tidak ada bisa mengangkat. Dan kalau Allah menghendaki satu kebaikan kepada seorang, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, meskipun di kantor, di perusahaan, semua saling sikut. Ya, tapi kita yakin selama kita benar, tidak akan ada yang mampu. Akidah Islam mengajarkan para jemaah kepada anak kecil, kepada Abdullah bin Abbas, masih umur 7 tahun, 9 tahun. Apa kata Nabi? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujaha, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Wahai anak kecil, gulam anak kecil, ya, 0 sampai 15 tahun itu masih gulam. Dia umur 7 tahun atau 9 tahun, 15. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa itu? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Menjaga Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jagalah Allah, maka aku akan mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia mau mencelakakanmu, ya, mau mensabotase, manusia mau membunuhmu, tidak akan pernah ada artinya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan seandainya semua manusia ya mau memberikan manfaat kepadamu, maka juga tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah dan akan diangkat dari tutup. Ini merupakan pelajaran akidah yang memberikan apa? Rasa percaya diri para jemaah, optimis. Apalagi zaman seperti sekarang penuh dengan persaingan hidup. Sekolah sudah mahal, bersaing. Dapat sekolah, cari kerja juga bersaing. Dapat kerja, cari istri juga bersaing. Memang hidup atau persaingan?
Ya, sampai beberapa waktu lalu di Bandung ada seorang ibu membunuh 3 anaknya sekaligus. Setelah ditanya oleh bapak polisi, apa jawabannya? Karena sayang sama anaknya, khawatir nanti tidak bisa bersaing dalam hidup. Coba para jemaah, ajaran agama kita Islam memberikan apa? Ajaran akidah. Bagaimana kita bisa memiliki sifat percaya diri, optimis dalam hidup ini. Anak sekarang tanya, bintangmu apa? Cancer, Virgo, atau yang lain terkait dengan nasib, dengan rezekinya para jemaah. Ya. Ini adalah bukan jalan Islam. Jangan salah jalan. Hidup banyak sekali. Akidah Islam minta pada Allah, jangan minta pada dukun, jangan minta kepada paranormal. Ya. Sekarang pertanyaan saya para jemaah, adakah orang yang mengaku mengerti ilmu gaib? Ada tidak? Ada. Sementara Quran mengatakan tolong dicatat dan dibuka surat Al-An'am ayat 50. Surat Al-An'am ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, Allah menyuruh mengatakan kepada Nabi Muhammad, Qul, katakanlah Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengerti yang gaib. Nabi tidak mengerti yang gaib. Ya, kenapa yang lain mengatakan mengerti yang gaib? Sampai Allah berfirman, ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu besok apa yang terjadi, dan tidak ada yang tahu di mana dia akan mati. Tinggal kita pilih, ya, percaya sama Quran atau percaya pada yang lain. Ya, akidah Islam para jemaah, ini jalan hidup. Jangan kita salah jalan para jemaah dalam masalah akidah. Jangan kita salah jalan dalam masalah ibadah. Jangan kita salah jalan dalam kita bermuamalah, interaksi dengan sesama manusia, karena Allah sudah menentukan jalan. Hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Jangan ikuti jalan yang lain yang akan bisa memecah belah kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam masalah akidah yang banyak terjadi pada manusia. Ya, menanyakan nasibnya. Sekarang lagi ngetren ganti nama para jemaah. Sampai ada dipoles sedemikian rupa, Indonesia ini kalau namanya selalu Indonesia akan selalu ribut, maka Indonesia harus diganti dengan Nusantara. Ini ada orang namanya sampai diganti, mau kawin nggak jadi, kenapa? Karena tanggalnya, angka sial. Ya. Tadi saya kebetulan pergi ke Equity Tower itu, ya, bisa katanya yang kantor saya, semua gedung sudah siap Pak, ada semua sudah lengkap. Cuman gedung 42 yang kosong. Loh, kenapa emang? Karena 42 angka sial. 4 tambah 2 kecamatan juga angka sial. Oh gitu ya. Kemudian saya juga pernah naik lift di rumah sakit. Ya. Rumah sakit itu 1, 2, 3, 5. Sebilah saya kira 4 mungkin lantai khusus. Saya pindah lift yang lain juga 1, 2, 3, 5. Saya tanya, kenapa nggak ada lantai? Memang nggak ada, karena angka sial. Dalam agama Islam tidak ada seperti itu para jemaah. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru qallibul laila wan nahar. Anak Adam itu telah menyakiti aku, manusia telah menyakiti aku, kata Allah. Kenapa? Dia telah mencela dan mencaci maki waktu. Ya, mencela dan mencaci maki waktu. Padahal akulah waktu, yaitu maksudnya apa? Qallibul laila wan nahar, aku yang mengganti siang dan malam. Saya pernah baca berita seorang Yunani, dia tidak pernah keluar dari rumahnya setiap tanggal 13 karena dianggap angka sial. Sampai saya sering tanya, apakah rumah ini ada rumah yang nomor 13? Enggak ada Pak Ustaz. Habis 12 ganti 12A. Ya. Maka apa? Ternyata orang tersebut meninggalnya tanggal 13 di rumahnya, di dapurnya, apapun jawabnya digigit kalajengking.
Itulah kalau kematian sudah tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian datang tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ya, itulah para jemaah rahmati Allah. Oleh karena itu, untuk akidah Allah sudah jelaskan. Untuk keyakinan Allah sudah jelaskan. Kita tidak perlu datang kepada dukun, kepada paranormal, karena Nabi sudah menjelaskan, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Daud. Barang siapa yang mendatangi dukun atau datang kepada paranormal membenarkan perkataannya, berarti dia tidak percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan hidup. Ya. Dalam masalah urusan akidah, dalam masalah ibadah, Allah Ta'ala sudah menjelaskan. Dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah kehidupan ini, mana yang halal, mana yang haram, dijelaskan. Dan memang para jemaah rahmat Allah, godaan kita tidak lain adalah harta, wanita, tahta. Orang bilang digata. Wajar dan manusiawi orang senang sama wanita. Wajar dan manusiawi orang senang kepada harta, karena itu sudah fitrahnya. Dalam surat Al-Imran ayat 14 Allah menjelaskan, zujina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantar min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Telah dijadikan indah, telah dijadikan senang apa bagi manusia kecintaan kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda berupa emas dan perak, kepada dolar, kepada rupiah, ya, kepada rumah. Lumrah manusiawi, fitrahnya manusia. Kepada binatang ternak, kepada bangunan-bangunan tinggi, sekarang mungkin mobil, kuda-kuda tertambat, sekarang mobil yang macam-macam dengan mereknya, dengan kemewahannya. Lumrah, wajar pada jemaah. Yang tidak wajar adalah ketika manusia mencarinya dengan cara semaunya. Sementara Nabi sudah menjelaskan, ya'ti 'alan nasi zaman ma yubalir rajul min aina asabal mal min halal atau min haram. Akan datang kepada manusia satu masa di mana manusia sudah tidak peduli dari mana dia dapat harta, dari cara yang halal atau cara yang haram. Nah, inilah jalan hidup yang nantinya kita akan diminta tanggung jawab. Para jemaah, umur kita ini ya antara kata Nabi baina sitin wa sabiin, 60 sampai 70. Padahal kalau kita membaca sejarah yang berumur 300 tahun, kita mengatakan, oh baru 300 tahun ya, baru 300 tahun. Dan memang ada orang yang tidur 300 tahun. Siapa Pak? Ashabul Kahfi. Bapak baca di surah Al-Kahfi, tidur selama 309 tahun. Dan disebut oleh Ibnu Katsir, ya, setahun hanya bolak-balik badan 2 kali. Allah Ta'ala tidurkan mereka selama 309 tahun ya, 309 tahun. Mana ada umur kita sudah 309 tahun? Umur kita antara 60 sampai 70. Maksudnya apa para jamaah? Kalau kita mengatakan 300 tahun, oh baru saja terjadi. Kenapa? Karena perbandingannya ada sejarah yang sudah berumur 1000 tahun, ada sejarah yang sudah 2000 tahun. Itulah namanya relativitas waktu. Kalau kita bercermin kepada umur kita, ternyata umur kita 60-70. Di sini maaf, adakah senior kita yang berumur 90? Barangkali tidak ada. Kita turun 80, barangkali juga tidak ada. Kita turun 70, barangkali ada 1-2. Itulah para jemaah. Artinya begitu singkatnya hidup kita di dunia ini, sehingga apa? Hidup cuma sekali, hanya sekali. Jangan salah jalan para jemaah. Semuanya akan kita tinggalkan. Dunia akan kita tinggalkan ya. Meskipun kita punya 10 apartemen, apakah kita tempati semua? Punya 10 mobil, tangannya di sini kan? Tidak, cuma 1. Yang enak pembantunya, yang enak pembantunya ya. Nanti semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggungjawaban kita semua itu. Jadi kita akan kembalikan ke rumah masa depan kita yang tipenya 2 kali 1 meter. Apakah kemudian kalau dikubur di Sandiego, ya Sandiego di Kerawang Pak,
kuburan ada sampai ratusan juta, bahkan juga miliaran. Saya dengar kebetulan saya juga ngisi kajian di depannya di Toyota Merawang, Pak Ustadz, di situ semakin dekat dengan danau semakin mahal. Barangkali mungkin bisa berenang di sana kalau dikubur di situ, ya, bisa saling santai. Dan di situ ternyata ada kafe, Pak. Jadi ada kafe juga di situ. Jadi orang ziarah kubur di sana itu bawa makanan senang-senang. Yang seharusnya apa? Aksiru dzikra hadhimil ladzat, kata Nabi. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu yang namanya kematian. Ziarah kubur adalah untuk mengingat kepada kematian. Bukankah juga diajarkan masuk kubur baca Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun wa nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Rawahu Muslim. Assalamualaikum wahai ahli kubur, kaum muslimin, kaum mukminin, insyaallah kami akan menyusul kalian. Ya, kami minta kepada Allah untuk kalian dan untuk kami, yaitu keselamatan. Oleh karena itu para jemaah, mari kita sadari sejak sekarang kehidupan cuma sekali, jangan sampai salah jalan. Mari kita cari jalannya Allah Subhanahu wa taala, sebab semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Jangan sampai kita mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Sungguh celaka kami, catatan amal apa ini semuanya ditampakkan, yang kecil maupun yang besar, ya, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Semua yang kita lakukan akan datang, ya. Yauma dalam surat Yasin, ya, Allah berfirman al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami kunci mulut mereka. Sekarang kita bisa berdusta, para jemaah. Sekarang kita berbohong. Nanti di hadapan Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kami kunci mulut mereka. Wa tashhadu arjuluhum, ya. Wa tukallimuna aydihim, dan kami jadikan tangannya yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya jadi saksi. Tangannya ngomong ya dulu dia mengambil ini, ya dulu ngomong begini, kakinya ngomong ya betul, ya betul. Subhanallah. Makanya kita minta kepada Allah SWT agar diselamatkan. Mudah-mudahan kita bisa tidak salah jalan dalam kehidupan ini. Hidup hanya sekali, jangan salah jalan. Itu tema yang diminta untuk kita bahas. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi saya dengar dari mukadimah atau pembawa acara setelah sholat Isya nanti ada tanya jawab. Ya, silakan pertanyaan bebas, ya, tidak bebas jawabannya. Ya, artinya tidak boleh menjawab semaunya dalam urusan agama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan, silakan untuk para jemaah yang mau menyampaikan pertanyaan maupun yang ditulis maupun yang disampaikan langsung, kami persilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'du. Silakan barangkali ada jemaah yang ingin bertanya atau diskusi tentang suatu persoalan, silakan langsung atau tertulis bebas. Cek. Silakan, ada pertanyaan terkait dengan materi tadi sudah kita dengar bersama atau masalah yang lain. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ustaz. Kita mewakili dari teman-teman kami dari Masjid Angkatan 45 terkait dengan materi yang dibawakan oleh Ustaz tadi, itu sudah sangat aktual dan kami hadapi dalam setiap hari. Betul hal tersebut terlebih lagi dengan profesi kami yang mungkin bahkan mungkin pekerjaannya
Misalkan jelas mungkin tidak boleh kita sentuh dengan orang kita kan. Kadang-kadang kita dalam selaku polisi, ya mau tidak mau terkadang ya hal yang harus kita hadapi. Apabila melihat seseorang, kita tidak mungkin melakukan diskriminas dan perbedaan perlakuan antara perempuan maupun laki-laki dalam hal itu. Itu yang tutorial bahwa dinyatakan. Kira-kira tips dari Ustaz, kira-kira bagaimana untuk menentukan hati kami? Setidaknya profesi kami itu tetap berjalan, namun juga secara kewajiban kita sebagai seorang muslim bisa utama juga untuk tetap berjalan. Kemudian yang kedua Ustaz, tanya iman kan dinamis naik turun Ustaz. Ya ada kalanya mungkin kita rajin terus malas. Mungkin ada tips juga dari Ustaz bagaimana kami agar tetap bisa menjaga agama kami untuk tetap bisa bersemangat, jadi tidak terlalu yang menjulang sebentar saja. Ya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan profesi dan beberapa hal yang barangkali bertentangan dengan syariat pada kehidupan sehari-hari. Tentu tidak hanya satu profesi, dua profesi, yang lain pun juga mungkin akan tidak seperti itu. Namun jawabannya adalah pertanyaan yang kedua, yaitu masalah naik dan turunnya iman, dan merupakan akidah Ahlussunnah. Ya, al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun. Bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Dan surat Al-Anfal ayat 2 menunjukkan iman bisa bertambah dan berkurang. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang-orang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, dan jika dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya, dan kepada Allah mereka bertawakal. Maka di sini seiring dengan bertambahnya iman, seiring pula dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ketika kita menjaga apa yang menjadi perintah Allah dan menjaga apa yang menjadi larangan Allah, Allah akan menjaga kita. Dan ada di antara kiat-kiat yang bisa menjadi pembuka kebaikan. Di antaranya adalah dengan mendatangi majelis ilmu. Karena di situ disampaikan tentang perkara-perkara yang bisa menambah iman dan mengurangi iman. Kemudian yang kedua adalah dia berteman dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Karena lingkungan akan mempengaruhi. Sebagaimana Nabi bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man khalil." Seorang sangat tergantung dengan akhlak temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berkawan. Nabi juga bersabda, "Al-mathalu jalisis soleh wal jalisis su kahamil miski wa nafikhil kir." Wa hamilul miski imma an yudhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibatan. Wa nafikhul kir imma an tuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Rawahu Muslim. Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, entah engkau membeli darinya. Kemungkinan kedua, entah engkau mendapatkan hadiah. Atau yang ketiga, engkau mendapatkan bau yang wangi. Adapun berteman dengan pandai besi, entah baju terbakar atau mendapatkan bau yang tidak sedap. Nah, maka di sini saya sering memberikan istilah, kalau kita punya karakter air, silakan kita bergaul dengan garam, karena garam yang akan larut. Kalau kita punya karakter air, silakan bergaul dengan gula, gula akan larut. Dan hukum manusia, hukum asal kita adalah bergaul. Sebagaimana penjelasan ulama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis, "Bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ya, "Bainama nahnu inda Rasulullah," ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, datang kepada kami, "Ja'a rajulun syadidul bayad thiyab, syadidus sawad asy-sya'r." Orang laki-laki datang tiba-tiba yang rambutnya hitam dan bajunya bersih. Nah, di sini kata beliau, Rasulullah suka duduk dengan
bersahabat. Berarti hukum asal kita bergaul. Akan tetapi kalau kita lemah iman, ya, biasanya kita sholat rajin, berhubung ada kawan-kawan yang memang nggak biasa sholat. Ketika iman turun, pasti ada bisikan. Kamu masih mendingan, kamu kemarin lengkap kok sholatmu 5 kali jemaah di masjid, ya sekali-kali ke jemaah nggak apa-apa. Padahal ada waktu, ada kesempatan. Pertama begitu, akhirnya apa? Sekali-kali nggak sholat nggak apa-apa. Akhirnya begitu seterusnya. Inilah pertemanan yang tidak baik. Namun tentu kita harus berusaha untuk menjadi air, melarutkan garam, melarutkan gula. Jangan kita jadi garam, jangan kita jadi gula. Namun kita juga harus bisa memahami diri kita. Kalau memang saat itu kita sedang berkarakter garam, jangan coba-coba untuk bergaul dengan air. Kita pasti akan larut. Sedikit akan larut. Nah, disitulah kalau kita tegar, insya Allah tidak, dan bahkan akan segan kawan kita dan akan mengikuti dengan gaya kita. Ya, tapi kalau kita tidak disiplin, ya tentu kita akan dicibir, ya. Dan ketika kita mencoba untuk istiqomah bahwa ini yang benar. Maaf, para jemaah. Tadi contohnya apa, Pak? Contohnya yang dicontohkan dengan perempuan tadi. Saya cuma kurang jelas. Jadi misalnya kami kan menerima laporan suatu kejadian dalam tugas pokok polisian. Iya. Ya kan, kalau dalam Islam kan tidak boleh salaman. Iya. Quran juga menundukkan pandangan. Iya. Itu kan. Tapi dalam hal itu kan kami harus profesionalisme. Iya. Apakah memenuhi hukum darurat atau bagaimana? Iya. Apakah darurat atau dirangkum gitu? Jadi para jemaah, ya, ketika kita konsekuen, justru dia akan segan sama kita. Maaf, dalam agama kita sebenarnya tidak boleh bersalaman. Apalagi kita sampai ini dalil di hadisnya. Tidak perlu, misalnya kita hafalannya sampaikan makna hadis. Dan tolong tanya sama siapa saja kalau memang saya salah. Ya. Nanti dia akan segan sama kita. Yakin. Tapi kalau kita biasa ikuti, ya, kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak benar dan mereka tidak tahu. Kebanyakan kaum muslimin karena tidak paham, sehingga kita memaklumi karena mereka tidak tahu. Nah, tapi kita yang jadi air atau kita yang jadi garam. Kalau kita selalu jadi garam, maka kita akan selalu larut. Apalagi kita selalu bertemu dengan semacam itu. Tapi kalau kita profesional, kita amanah, insya Allah tidak. Ya. Insya Allah tidak. Saya pernah JM-nya Toyota antar saya pulang, Bapak begitu berpenampilan begini bisa diterima di Jepang. Oh, enggak masalah Pak Ustaz. Memang kita profesional, kita amanah. Mereka itu segan sama kita. Ya. Justru ketika bersama beberapa orang yang sudah tempat tugas di Jepang untuk kirim saya tanya, justru mereka ketika kita bilang maaf, agama saya nggak boleh minum keras. Ya. Agama saya harus sholat. Bahkan yang ingin sholat orang ini itu. Sekarang waktu kamu sholat, silakan kamu sholat dulu. Ya, kamu nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau itu coba mencicipi, coba ini, maju mundur, ya kita kerjain. Gitu. Kita dikerjain. Ya, yang penting kita istiqomah. Saya yakin tidak akan, Pak. Justru maaf, saudara akan menjadi contoh dan teladan bagi orang. Masya Allah, ya, ditegakkan istilah-istilahnya apa? Bagian-bagian dari agama. Ya, tapi kalau kita maju mundur, ya itu kita bisa jadi ya permainan dari mereka. Ya. Ada sudah banyak bukti-bukti seperti itu ketika kita bisa istiqomah, kita disiplin, ya, disiplin dalam tugas, disiplin dalam agama, insya Allah mereka pun juga akan memahami. Yang penting kita amanah dan profesional, begitu kira-kira. Ada lagi Pak, masih ada waktu. Kalau sudah stop, waktu stop aja Pak. Ya, kalau habis stop saja. Ya, baiklah. Kalau memang sudah habis waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah. Demikian juga semoga Allah memberikan kepada kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan tugas-tugas semuanya dan jadikan sebagai amal baik bagi kita dari Allah SWT. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, semoga Allah mengampuni kita dan jemaah memaafkannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah yang telah kita dengarkan semua.
semoga apa yang telah kita tadi bersama kita pelajari, kita dengarkan, kita pahami dan kita resapi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita sudah di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada khilaf kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.